Manhwa ini, kita diberitahu seberapa buruk dan sadisnya manusia ketika mereka ingin bertahan hidup. Ya, dan pastinya manhwa ini cukup sadis ya. Oke, langsung aja. Cerita dimulai dengan sekelompok orang yang sedang melawan sosok monster gitu ya. Nah, di sini mereka itu dipimpin sama satu orang, yaitu Lee Jong Hyuk. Ya, di sini MC kita lah ya. Dari awal aja kita tuh udah diperlihatkan di manhwa ini kalau manhwa ini sadis gitu ya, dengan banyaknya tubuh dan badan yang terpotong-potong di sini. Nah, dan di sini mereka itu sebenarnya udah berhasil ngebuat buntung monster ini, tapi sayangnya mereka itu kayak orang nggak sabaran dan ya malah maju langsung aja, dan akhirnya malah pada kepotong semua lagi. Nah, padahal di situ si MC-nya itu udah ngingetin gitu kalau jangan terburu-buru, tapi ya karena mereka serakah, ya mereka mati gitu karena kebodohan mereka sendiri. Bang, tapi lo kok ngomong serakah sih? Bukannya mereka kayak ceroboh doang gitu ya? Nah, tentang ini ntar bakal gue jelasin sepanjang alur ceritanya ya. Nah, karena MC kita ini gak pingin ngeliat orang yang banyak mati lagi. Nah, dia langsung maju gitulah ya, sendiri. Singkatnya, dia berhasil gitu ngebuat monster ini mati gitu ya, kebelah gitu dia. Karena MC ini emang ya yang paling kuat sih, bisa dibilang juga. Nah, setelah itu ya mereka beres-beres gitulah ya istilahnya, sebelum mereka berangkat lagi. Nah, di sini tiba-tiba MC kita ini ditusuk gitu kan ya dari belakang, dan kita bisa lihat gitu di sini bahkan dari banyak ke orang cuma 2 orang yang peduli gitu sama si Jeong ini. Oh iya, si Jeong ini MC-nya ya. Sama kedua orang itu Metal dan Stefan. Karena pastinya nggak terima gitu ya ditusuk, si Jeong ini langsung melawan balik gitu. Tapi sayangnya dia tangannya langsung ditebas sama orang lainnya, jadi tangan dia langsung buntung. Udah. Nah, di sini MC kita itu langsung nanya, kenapa sih mereka harus begitu? Ya, jawablah mereka sendiri. Mereka ngomong ini mereka tuh nggak butuh lagi gitu bantuan dari si Jeong ini. Mereka bakal mengembangkan diri mereka sendiri. Terus juga mereka bakal ngambil swordnya si MC kita ini. Nah, untuk sword ini juga bakal gua jelasin sejalannya alur cerita ini ya. Dan sword ini bakal jadi salah satu hal yang bikin orang-orang di manhwa ini sifatnya nggak ketebak gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita tuh udah dilihatin ya kalau teman yang tadi teriak itu, yang mau ngebantu Jiong, ternyata itu udah dibunuh mereka. Dan si Jiong itu di sini udah siap dieksekusi. Tapi ternyata MC kita ini nggak nyerah gitu loh. Dia langsung aja nyerang balik dan ngebunuh banyak dari mereka. Tapi sayangnya ya sebatas itu aja sih. Setelah itu langsung ditebas kepalanya, copot guys. Nah, setelah ditebas itu MC itu masih kayak ngumpat gitu lah istilahnya di dalam hati gitu ya. Nah, tiba-tiba kita diperlihatkan di mana Jeong ini bangun lagi. Harga di sini diperlihatkan nama tempat ini, yaitu LAG atau Lag. Nah, di sini ternyata MC kita ini punya kekuatan untuk hidup lagi. Ya, Retro by the Dead gitulah, kayak Subaru gitu. Tapi ini agak lumayan deh sebenarnya, banyak perbedaan. Dan di sini juga kita dikasih tahu kalau ternyata ini bukan yang pertama kalinya. Ternyata MC kita ini udah berkali-kali kayak gini. Dan si Jeong ini sempat kesel gitu kan, karena nggak peduli seberapa jauh dia bakal balik ke lantai 1 lagi. Singkat cerita,
dia langsung mulai perjalanan lagi sambil nyari jalan. MC kita ini ngomong kalau dia kali ini sendiri. Berarti yang dimana selain ngulang di lantai awal, kejadian yang lalu itu bakal berubah, nggak sama kayak di awal. Walaupun tempatnya sama ya, jadi kayak beda aja dia sama Subaru. Kalau Subaru itu kan mungkin orang-orangnya dan sekitarnya itu nggak berubah, sedangkan MC kita ini kalau mati orang-orangnya bakal berubah. Nah, di sini juga kita dikasih tahu kalau misalnya ketika di sini bakal ada orang lain selain dia, di sini tuh bakal jadi kayak ajang bunuh-bunuhan ya buat bertahan hidup. Bahkan mereka juga bakal makan satu sama lain daya bertahan hidup di sini. Dan MC kita pun di sini udah mati banyak kali ketika ada orang lain di sini. Oke, perjalanan pun dimulai ya. Nah, di sini semua orang itu harus dimulai dengan awakening dulu ya. Pakai alat yang di sini lah ya, kalian bisa lihat sendiri. Juga mereka ini kalau udah awakening, mereka bakal diberi skill dan secara acak gitu. Dan kita juga di sini dikasih tahu ternyata walaupun MC kita ini selalu kembali ke masa lalu, ternyata skill yang didapetin juga bakal berbeda terus, nggak sama. Dan senjata juga bakal dikasih secara random ya di sini. Nah, di sini MC kita ya dapat ya tahu lah ya, ini PixX, sering dimiliki juga sih. Nah, tapi di sini PixX itu udah lumayan bagus sih bagi MC kita ya, karena sebelumnya dia bakal dapat barang-barang yang nggak masuk akal gitu baru bertahan hidup, kayak bakal centong deh, bahkan ada labu-labu. Nah, di sini dimulailah perjalanan yang sebenarnya dari Jeong ini. Kita diperlihatkan ada dua ruangan, yaitu B1 dan -1 dan B1 -2. Nah, di sini MC kita ini langsung milih B1 -2 ya. Kalau tentang pilihan MC ini dan kedepannya itu ya pasti kebanyakan karena kehidupan sebelumnya ya. Tapi kan bang, lu ngomong kalau ini bakal nggak sama gitu, bakal berubah ya. Emang sih, tapi banyak yang berubah bukan berarti semuanya berubah gitu ya. Oke, lanjut. Nah, singkatnya MC kita ini udah masuk gitu ya ke ruang khusus gitu di lantai ini. Nah, apa itu ruang khusus? Nah, di setiap ruangan itu kadang memiliki ruang khusus. Di ruang khusus ini kita itu kalau udah masuk nggak bakal bisa keluar lagi kecuali kalau kita udah nyelesain misinya. Nah, singkat ceritanya, karena kan udah berpengalaman gitu ya misinya, nah ini bisa yang ini dengan cepat dan mudah gitu ya. Dan di sini kita juga dikasih tahu kalau informasi tentang player itu bisa dilihat gitu ya, tapi nggak semuanya, yang bisa dilihat cuma beberapa gitu ya, dan sisanya bakal disembunyiin. Nah, perjalanan si Jeong pun berlanjut gitu ke ruang B2 -1. Nah, pas mau lanjutin perjalanan, MC kita ini ketemu sama orang yang lagi nyender ke dinding kayak tidur gitu dia. Nah, namanya Kim Taemin. Ya singkatnya dia ini langsung bangun gitu ketika ada si Jeong ini. Si Jeong pun langsung nanya ya kan, apa yang dia lakukan gitu. Kim Taemin ini dia ini jawab seakan kayak orang yang bingung sama bodoh gitu lah ya, dan ngomong kalau dia ini tidur saat nunggu seorang gitu. MC kita ini langsung curiga dong ya, nanya lah siapa yang ditunggu, dan Taemin ini jawab kalau dia nunggu MC kita si Jeong ini. MC kita ini langsung lah, kok nunggu gua, emang kita kenal? Nah, mungkin dalam hatinya sih langsung MC kita ini nanya, apa maksudmu itu? Nah, si Taemin ini ngejelasin kalau dia ini sebelumnya turun sama orang dan
berhasil sampai sini, tapi sayangnya kawannya ini mati dibunuh zombie yang ada di ruangan sebelumnya. Nah, si Taemin ini jawabnya sambil ketakutan gitu, nah kan. Si Taemin ini jawabnya sambil ketakutan gitu ya. Nah, dia pun ngomong maksud sebenarnya dia. Sebenarnya dia ini nunggu siapapun itu, bukan Jeong ya. Sebenarnya dia nunggu siapapun yang turun. Karena dia takut mau ke ruang selanjutnya. Makanya dia nunggu orang biar dia ini bisa bareng gitu. Nah, singkat cerita mereka ini masuk gitu bareng. Nah, di ruang selanjutnya mereka ini sampai di tengah hutan gitulah ya. Di sini sempet cekcok mereka karena si Taemin ini protes itu. Kenapa si Jeong ini kayak tanpa ragu gitu asal masuk gitu. Dia bingung apa dia ini ngasal apa gimana gitu ya kan. Karena juga kan mereka sebelumnya ada di bangunan, kenapa ini bisa di hutan gitu, pikir si Taemin ini. Nah, setelah debat yang agak panjang gitu ya, si Jeong ini langsung ngomong sama Taemin, kalau mau cari teman yang bersimpati cari sendiri, karena aku tidak pernah bilang padamu untuk mengikuti muku. Ya bener sih, emang Jeong ini nggak pernah bilang kalau harus ngikutin dia. Nah, di sini si Taemin tuh langsung masang muka gak seneng gitu. Tapi ya si Jeong ini ya nggak lihat karena posisi Taemin ini di belakang. Nah, pas mereka di dalam hutan, tiba-tiba ada laba-laba gitu. Ya, monster di ruangan inilah ya. Ini ya langsung maju, langsung hadapin gitu. Tapi si Taemin ini malah diem aja dan ngeliatin Jeong gitu. Terus masang muka ya gitulah. Ini curiga banget anjir. Nah, si Jeong ini sempet agak kesusahan gitu lah ya buat ngelukain si laba-laba ini karena ya lumayan tebal. Nah, di sini tiba-tiba si Taemin ini maju sambil ngayunin palunya gitu. Si Jeong pun kayak kaget gitu ya mukanya. Tapi ternyata dia ngebantu Jeong buat lawan. Singkatnya, mereka berdua ini berhasil gitu ngebunuh monster itu. Tapi di sini Jeong malah makin waspada karena Taemin ini awalnya kayak penakut dan bodoh gitu pas awal mereka ketemu. Nah, si Jeong pun tahu juga ya kalau si Taemin ini bakal kuat kemungkinan ke depannya. Nah, alasan kenapa Jeong ngebiarin Taemin ini ikut dia juga, Jeong bilang dalam hatinya, karena walaupun Taemin ini rusuh, si Jeong ini bakal bisa membunuh Taemin dengan mudah gitu ya. Nah, lanjut di perjalanan, ternyata monster ini bukan ada satu gitu, ternyata ada banyak gitu. Taemin ini langsung diem, panik gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Nanya si Jeong dia. Nah, Jeong langsung jawab aja gitu. Apa maksudmu? Larilah, kayak gitulah ya. Nah, singkatnya mereka ini berhasil kabur gitu, agak jauh gitu ya. Si Jeong ini langsung nyuruh si Taemin ini buat meledakin sebuah pohon gitu. Kemudian apinya itu disebarin sama Jeong. Di sini cekcok lagi gitu. Karena si Taemin ini bingung apa yang dilakukan Jeong ini. Karena itu kan bisa ngebahayain mereka juga sih. Nah, baru setelah itu keluarlah notifikasi kalau misinya itu udah selesai. Nah, di sini si Jeong ini langsung masuk lagi dong ke hutan. Nah, di sini lagi-lagi si Taemin ini ngeliatin Jeong dengan muka yang kayak benci banget gitulah ya. Nah, pas mereka sampai ke tempat di mana monster-monsternya mati, si Jeong ini kayak nyari sesuatu gitu. Kemudian dia ketemu gitulah ya. Ternyata yang dicari itu adalah salt. Itu salt. Nah, salt itu sesuatu yang bakal didapetin ketika kita ngebunuh monster. Ya, istilahnya di sini tuh kayak experience gitulah ya. Nah, pokoknya salt ini adalah sesuatu yang paling penting gitu di sini. Karena ini bisa buat ningkatin skill, bisa buat nambah kuat, dan itu juga adalah uangnya di sini gitu ya. Nah, di sini MC kita ngeliat
lagi ngeliatin si Taimin. Ternyata si Taimin juga mau nyoba ngambil gitu ya si Salt ini. Apa si Taimin ini mau ngambil, ternyata dia nggak bisa ngambil. Ternyata Salt ini tuh nggak bisa sembarangan diambil, karena hanya bisa diambil sama orang yang kill dan paling banyak berkontribusi gitu. Nah, tapi ini bisa diambil ketika udah 4 jam dan kalau nggak yang punya udah ngebiarin orang lain ngambil. Nah, itu tuh ngasih tahu kita kenapa di awal orang-orang tuh pada banyak ceroboh sama serakah gitu, pengen ngebunuh monster yang tadi itu ya. Nah, mereka itu pengen ngambil Salt lebih banyak. Oke, lanjut. Si Taimin ini langsung kaleng banget gitu ya dong sama si Jeong ini. Pas Jeong pergi, di sini dia mau langsung nyerang Jeong gitu dari belakang. Tapi ya sayangnya si Jeong ini ternyata udah tahu. Jadi ya si Taimin ini ya langsung mati sama si Jeong. Dan kenapa si Jeong ini bisa tahu? Ya alasannya itu selain karena pengalamannya, ternyata di saat bertemu itu si Jeong ini sadar kalau ada darah di kalungnya si Taimin ini. Ya karena kan mereka sebelumnya ngelawan zombie gitu ya, sedangkan si zombie itu gak bisa ngeluarin darah kalau dibunuh. Berarti si Taimin ini udah ngebunuh orang dong. Nah di sini juga kita dikasih tahu kalau si Taimin ini ternyata bohong dari awal. Dia nggak ngelihat temennya dibunuh sama zombie, tapi dia yang ngebunuh temennya sendiri. Nah di sini juga kita dikasih tahu hal kenapa orang-orang banyak yang kayak si Taimin ini, banyak orang yang berkhianat dan ingin ngebunuh orang lain. Dan bahkan misalnya orang itu sudah baik pun banyak yang masih mau ngebunuh dia. Ternyata selain ngebunuh monster, ternyata orang-orang yang dibunuh juga bisa ngeluarin Salt. Makanya itu di awal kenapa teman-teman yang banyak yang pengen ngebunuh Jeong, karena ya pengen ngambil Saltnya dia. Nah singkat cerita, si Jeong ini ngambil senjatanya si Taimin itu ya, dan langsung pergi ke ruang berikutnya, yaitu B2-1-1. Dan kalau kalian tanya apa sih artinya B2, artinya itu B2 itu basement kedua, dan 1 awal itu artinya ruang pertama, 2 yang belakang itu artinya ya ruang kedua lah ya. Nah di B2-1-2 ini ada istirahat, ada tempat istirahat lah ya, ada tempat untuk memulihkan diri, ada tempat untuk jual beli barang ya. Nah MC kita ini langsung masuk ke jual beli barang itu. Di sini ternyata ada merchant ya, anggaplah gitu, tapi di sini namanya vendor ya. Nah singkat cerita MC kita ini beli barang dulu sebelum lanjut ke ruang selanjutnya.